Pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya Jessica Wulandari. Sebanyak 50.000 buruh dari berbagai daerah memadati kawasan Patung Kuda untuk memperingati Hari Buruh Sedunia pada hari ini. Total akan ada 3 tuntutan yang disampaikan para buruh dalam aksi damai ini. Dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day, puluhan ribu buruh dari berbagai Indonesia akan turun ke jalan untuk melangsungkan aksi damai. Aksi damai dipusatkan di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Aksi di Patung Kuda direncanakan dimulai pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat dan selesai pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Setelah itu, peserta aksi itu akan bergerak ke Stadion Madia Senayan untuk merayakan May Day Fiesta. Total ada 3 tuntutan para buruh, yaitu menuntut pencabutan Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja bidang ketenagakerjaan, menolak outsourcing seumur hidup, dan meminta perlindungan pekerja migran Indonesia. Oh iya, lanjut Pak, parkir. Teman-teman tangan di tempat ya. Teman-teman jangan jalan, teman-teman jangan jalan, teman-teman jangan jalan. Teman-teman, kalau sudah, sesuaikan barisannya dengan lencang depan. Lencang. Di lapangan kami ajak Anda untuk bergabung dengan Valerie Budianto langsung dari kawasan Patung Kuda, Jakarta. Valerie, bagaimana saat ini sudah 30 menit dari agenda awal aksi damai para buruh dilakukan, bisa Anda sampaikan bagaimana situasi terkini di sana? Ya Jessica, untuk situasi terkini di kawasan Patung Kuda, Medan Merdeka Barat maupun di Silang Monas, Medan Merdeka Selatan, saat ini aksi damai sudah dimulai sejak pukul 9 waktu Indonesia Barat. Jadi sudah dimulai bahkan 30 menit lebih awal sebelum jadwal yang dijadwalkan sebelumnya. Yang bisa Anda lihat di belakang saya saat ini adalah buruh yang berasal dari Konferensi Serikat Pekerja Indonesia KSPI, sementara yang berada di depan Silang Monas merupakan buruh dari Konferensi Serikat Pekerja seluruh Indonesia. Jadi dari 2 serikat buruh yang berbeda, dari 2 pimpinan yang berbeda juga. Dan kalau misal bisa saya gambarkan situasi terkini, sejak 1 jam yang lalu mereka secara bergantian mengeluarkan orasinya, unjuk rasanya, menyuarakan tuntutan-tuntutannya secara garis besar dapat terbagi atas 3 tuntutan. Yang pertama adalah mereka menuntut penolakan atas implementasi atau penerapan dari Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya di bidang ketenagakerjaan, yaitu menolak diberikan upah yang murah. Kemudian untuk tuntutan yang kedua adalah mereka meminta agar pekerja outsourcing ini seluruhnya dihapus dan juga meminta perlindungan bagi pekerja migran Indonesia. Nah, tidak hanya menyuarakan tuntutan tersebut saja, misalnya untuk saat ini yang di belakang saya yang disuarakan oleh buruh-buruh perempuan, mereka juga meminta agar dilakukan pengesahan dari Undang-Undang PPRT, kemudian juga agar diberikan perlindungan kepada pekerja migran dan juga tuntutan lainnya. Adapun untuk tuntutan ini tidak hanya disuarakan melalui orasi saja, namun mereka juga membawa sejumlah perlengkapan, mulai dari bendera-bendera, kemudian spanduk, kemudian juga mereka menyiapkan yel-yel yang dinyanyikan secara khusus sebagai wujud untuk mendukung agar tuntutan mereka ini dapat segera didengar dan juga diaplikasikan oleh pemerintah ke depannya. Adapun ada alasan mengapa untuk orasi ini baru dilakukan hanya terbatas pada kawasan Patung Kuda dan juga Silang Monas saja. Jadi masa ini tidak dapat masuk ke arah Istana Kepresidenan karena memang untuk area ini adalah area ring 1, memerlukan pengamanan ketat yang terdiri atas banyak gedung maupun kantor dari kementerian lembaga, sehingga mereka hanya dibatasi, hanya diperbolehkan untuk berorasi di kawasan Patung Kuda saja. Namun sebenarnya untuk runtutan orasi ini tidak hanya terbatas di Patung Kuda, karena ada rangkaian acara setelahnya. Jadi nanti mereka akan orasi mulai dari pukul 9.30 hingga 12.30 di kawasan Patung Kuda. Kemudian mereka akan melakukan long march hingga bermuara nantinya di Stadion Madia GBK, dan disitulah diperkirakan ada sekitar puluhan ribu bahkan ratusan ribu buruh dari seluruh Indonesia yang akan sama-sama tiba di sana untuk bersama-sama menyuarakan tuntutannya. Secara khusus adalah 3 tuntutan yang tadi saya sampaikan di awal, mengingat mereka menyatakan bahwa ini bisa saja kali terakhir mereka dapat menyampaikan orasinya karena mulai tahun depan pemerintahan yang disebutkan akan segera pindah ke IKN dan lain sebagainya, sehingga mereka akan semaksimal mungkin menyuarakan orasinya agar tuntutan-tuntutan dapat segera direalisasikan oleh pemerintah pada tahun ini. Jessica. Baik, terima kasih Valerie Budianto atas laporan Anda langsung dari kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.